Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, baik yang berada dalam gedung ini maupun yang sementara mengikuti di rumah secara virtual. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah saat ini. Salam sejahtera dalam Kristus. Sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah, dimungkinkan berhimpun menghadap Allah di Minggu Prapaskah ketiga yang dirangkaikan dengan pembukaan Pekan Pekebaran Injil Gereja Toraja. Di dalamnya kita mendapat ajakan merespon undangan Tuhan untuk menghayati dan memaknai karya pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari hukuman dan kematian karena dosa. Firman-Nya, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Mari kita respon panggilan Tuhan seraya memuji, memuliakan Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara, setiap kali kita berhimpun menghadap Tuhan, kita diingatkan bahwa kasih Tuhan kekal dan Dia sungguh mengasihi kita. Meskipun dosa masih saja terjadi dalam kehidupan kita, namun Dia tetap mengasihi kita. Menyadari kasih Tuhan yang demikian, marilah merendahkan diri seraya mengakui dosa kita secara pribadi.
Mari mengaku dosa. Amin. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu. Ampuni dan hapuskanlah dosaku yang kuperbuat tiada putusnya. Aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil Engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukuman-Mu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angguk, kini heran. Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 9, dan kita akan bacakan secara responsorial. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu.
Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, Tangan kananmu menopang aku. Kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Tuhan pasti memberi, jadilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan membaca, mendengar dan menghayati firman Tuhan. Yang sebentar kita akan baca dari beberapa bagian. Yang pertama dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 9. Ini adalah merupakan bahan utama perenungan kita pagi ini. Kemudian bacaan yang kedua dari pertama Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Dan bacaan dari Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, pribadi Allah yang kudus, datanglah di tempat ini, di dalam hati kami, untuk menerangi seluruh hati kami, agar setiap firman-Mu yang kami akan baca, dengar, kami betul-betul dapat memahaminya dengan baik, benar dan tepat. Karena itu berfirmanlah kepada kami semua. Kami baik yang ada di sini, pun yang ada di rumah dimanapun, telah siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Yesaya 55 ayat 1 sampai 9 dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah
dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua dari pertama Korintus pasal 10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Pertama Korintus 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan kita dari Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah jika tidak ditebang. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memeliharanya. Amin. Berbahagialah. Berbahagia orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya,
Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama di Minggu pagi ini, dan salam sehat untuk kita semua. Besar harapan kita semua yang ada di sini, juga Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah pun di tempat lain yang sedang mengikuti ibadah saat ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Minggu pagi ini kita akan menghayati firman Tuhan dalam sorotan tema sendengkanlah telingamu. Atau pasanglah telingamu. Atau sederhananya, arahkanlah telingamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita manusia masing-masing dengan dua kuping atau telinga. Satu di kiri, satu di kanan. Dan satu mulut. Tentu dengan tujuan yang sangat jelas. Agar kita manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Itu mungkin makna yang terkandung dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, dalam praktek hidup sehari-hari, walau kita masing-masing memiliki dua telinga dan hanya memiliki satu mulut saja, tetapi kita manusia justru cenderung lebih suka atau lebih banyak berbicara daripada mendengar. Tongar kata Pak tu salar kah? Betul atau salah? Ya, banyak yang katakan betul, tapi mungkin ada juga orang yang tidak setuju. Mungkin itu betul, tetapi dalam kenyataannya memang kita lebih banyak berbicara daripada diam mendengar. Kita lebih banyak berkomentar, lebih banyak mengkritik, lebih banyak menyampaikan unek-unek kita, keinginan kita, kemauan kita, daripada mendengar orang. Apalagi mendengar apa kata Tuhan. Kita man nalamorai diperangi, tetapi noka ki umperangi tahu. Kita mana tulamorai na perangi puang matua.
kapanoka ki umperangi. Apa tu napokada puang matua lako kita. Nah, kondisi dan keadaan seperti ini terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel pada masa lampau, khususnya ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dalam bacaan kita di pertama Korintus pasal 10, di situ Rasul Paulus kembali mengingatkan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang ada di Korintus agar mereka tidak mengulangi lagi sikap nenek moyang mereka yang tidak menghormati Tuhan dengan melakukan penyembahan kepada berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan dan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, sehingga membuat mereka banyak tewas di padang gurun. Karena itu Tuhan meminta kepada mereka, kepada orang-orang Israel, tetapi tentu juga meminta kepada orang-orang percaya yang ada pada masa kini, kepada kita, kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, agar mereka mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya mengatakan, sendengkan telingamu atau pasang telingamu atau arahkan telingamu kepada Tuhan. Datang kepadanya, dengarkan Dia, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat teguh dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat 3, bacaan utama kita hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di sini sekalipun bangsa Israel telah meninggalkan Allah, namun mereka diundang kembali. Bukan hanya mereka saja yang diundang Allah untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah, tetapi juga kita. Semua orang diundangnya. Ayat 1 pasal 55 bacaan utama kita hari ini. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Di sini umat Tuhan, kita semua dipanggil untuk menerima makanan keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan. Dalam keberdosaan kita, Allah menunjukkan betapa besar kemurahan dan kasih-Nya kepada orang-orang Israel. Tentu juga kepada kita semua.
sekalipun kita telah jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa, tetapi Ia tetap dan terus mengikat janjinya. Ia tidak pernah melupakan janjinya kepada hambanya Daud untuk memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada semua orang, termasuk kita yang ada hingga saat ini. Karena itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, kata Tuhan. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Perhangina mituo. Oleh sebab itu, kata Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat 6. Ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada saatnya nanti kita akan mencari-cari Tuhan. Kita mau atau kita rindu untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah menutup pintu bagi kita. Sama dalam perumpamaan 10 anak dara yang bodoh. Pintu telah tertutup bagi mereka. Mereka terlambat. Karena mereka tidak mempunyai kesiapan ketika mempelai laki-laki datang. Mereka terus mengetuk dan mengetuk pintu. Tetapi apa kata mempelai laki-laki? Apa kata Yesus? Aku tidak mengetahui kamu. Perumpamaan ini juga tentu diperuntukkan kepada kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat dengan kita. Karena ada saatnya kita akan mencari Dia dan kita rindu untuk menemui Dia. Tetapi Ia tidak lagi berkenan kepada kita. Karena itu, sendengkanlah telingamu, pasanglah telingamu, arahkanlah kedua kuping kita ini untuk mendengarkan apa kata Tuhan kepada kita. Jangan kita terlalu banyak berkata-kata, terlalu banyak menuntut, terlalu banyak menyampaikan unek-unek kita, keinginan kita kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Walaupun kita ini tidak ada bedanya dengan orang-orang Israel pada masa lampau yang telah nyata melihat
perbuatan besar dalam kehidupan setiap hari, tetapi yang terus mendukakan hati Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan itu merancangkan hal-hal yang baik untuk kita, untuk umatnya. Itulah sebabnya dalam ayat 8 dia katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kadang-kadang apa yang Tuhan rancangkan atas diri kita, kita tolak, kita tidak terima. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan unek-unek yang apa kita katakan. Kita ingin apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, itulah yang kita paksakan Tuhan kehendaki buat kita terjadi. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin dari kita melihatnya itu sesuatu yang tidak baik. Tetapi sesuatu yang tidak baik justru itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi yang perlu bagi kita di sini adalah bukan mengikuti menurut apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Tapi dengarkan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sebab apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, bagi umatnya, itu adalah rancangan damai sejahtera. Penuh kasih sayang. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jangan kita paksakan, sehingga dalam praktek hidup kita sehari-hari kita lebih cenderung banyak berkata-kata, banyak berbicara, banyak mengeluarkan unek-unek dan mau didengar, tetapi tidak mau mendengar orang lain, atau tidak mau mendengar apa kata firman Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita, dosa umatnya, orang-orang Israel, juga dosa saya dan dosa Bapak Ibu saudara-saudara. Ia mengundang kita semua. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Ini semua mengarah kepada kasih karunia Allah yang Ia hendak wujudkan di dalam kasih-Nya melalui Sang Putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu ayat ini kadang-kadang dibacakan ketika kita mengikuti perjamuan kudus, mengingatkan kita
tentang kasih Allah yang dinyatakan di dalam putranya Yesus Kristus. Dia adalah roti sorgawi yang turun ke dalam dunia. Bukan roti sembarang roti, seperti yang dimakan oleh nenek moyang Israel, lalu mereka mati. Tetapi Yesus Kristus itulah roti yang berasal dari sorga. Dan harganya sudah lunas dibayar. Kita menerima dan memakannya dengan cuma-cuma, dengan gratis. Di sini dikatakan tanpa bayaran uang. Sementara kita selama ini menghambur-hamburkan uang kita, menghabis-habiskan uang kita dengan hal yang tidak punya arti, tidak punya makna, dan tidak memberikan kepuasan bagi kita. Tapu seng tapu harta, tetap den masalah, tetap den pergumulan. Karena itu Allah mengundang kita untuk hadir dalam persekutuan bersama dengan Dia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehidangan dengan Dia. Karena itu perjamuan kudus itu mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Roti dan anggur, roti yang kita minum, roti yang kita pecah-pecahkan, anggur yang kita minum, mengingatkan kita tentang perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang mengundang kita semua, bukan hanya orang-orang Israel, umat Tuhan yang penuh dengan dosa, tetapi kita juga, semua orang, semua bangsa diundang untuk menikmati roti sorgawi, makanan yang diberikan secara cuma-cuma, yaitu keselamatan yang berasal daripada Tuhan, supaya dari dalamnya kita mendapat pengampunan. Tetapi kita tetap dan terus diingatkan, seperti bacaan firman Tuhan tadi, perlu ada kesadaran dari diri kita, dan kesadaran itu akan memunculkan pertobatan bagi kita, mengingat semua perbuatan dan kesalahan yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, agar kita layak di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sendengkanlah telingamu, pasanglah telingamu, arahkanlah telingamu, arahkanlah kedua kuping kita ini untuk terus mendengarkan apa kata Tuhan kepada kita. Dan jangan terlalu banyak berkata-kata, jangan terlalu banyak menuntut, apalagi bersungut-sungut seperti orang-orang Israel. Sebenarnya jika kita flashback dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada jalan yang membuat kita harus bersungut-sungut dalam mengarungi dan menjalani hidup ini. Sebab nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya kira tidak ada seorang pun di antara kita yang berani menentang dan tidak mengakui bahwa jika kita masih ada, masih eksis hingga hari ini, itu karena pimpinan dan pertolongan Tuhan.
Amin. Tidak ada. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin ada. Kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin diciptakan. Dan Alkitab memang mengatakan seperti itu. Semua yang ada, termasuk kita manusia, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu diciptakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi lebih fokus kepada diri kita sendiri, lebih mendengarkan apa kata hati kita, lebih mengarahkan perhatian kita kepada rancangan pikiran kita. Tetapi sendengkanlah telinga kita kepada apa kata Tuhan kepada kita. Lihatlah dengan mata iman kita apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Dan aminkanlah itu, bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita ini bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Persoalannya di sini adalah kita selalu mengkonfrontir rancangan kita, keinginan kita, kehendak kita dengan rancangan Tuhan atau kemauan Tuhan atas hidup kita. Itulah sebabnya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak pernah menemukan kedamaian. Kita tidak pernah menemukan ketenangan. Entah Bapak Ibu saudara-saudara, saya secara pribadi melihat itu, mengaminkan itu. Yang membuat kita kacau, yang membuat kita tidak damai, yang membuat kita tidak aman dalam menjalani kehidupan setiap hari. Karena kita mengkonfrontirkan keinginan kita, pikiran kita, rancangan kita dengan apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kita. Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah harapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita terus, kalau yang belum, kita mencoba untuk pasang kedua kuping kita ini. Sendengkan kedua kuping kita ini kepada apa yang Tuhan katakan. Yakinlah dan percayalah, kita akan menemukan kedamaian. Memang kita masih akan menemukan begitu macam banyak tantangan. Kenapa? Kalau hanya kita yang melakukan apa yang dituntut Tuhan kepada kita, firman Tuhan kepada kita, tetapi orang lain tidak, itu memang masalah. Tetapi firman Tuhan itu berlaku secara universal. Bukan hanya orang Israel saja, bukan hanya seorang pribadi saja. Dan karena itu firman yang disampaikan itu berlaku kepada semua orang. Semua kuping harus mendengarkan. Dan kalau semua orang sudah mendengarkan kata Tuhan lalu melakukannya, maka tidak akan ada lagi kekacauan. Kenapa sampai hari ini
dimanapun, tidak usah jauh-jauh, di luar rumah kita, di dalam rumah kita saja sering terjadi kekacauan. Karena tidak semua menyendengkan telinga kepada Tuhan. Tidak semua mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada yang menyendengkan telinganya kepada Tuhan, tetapi ada yang masa bodoh, acuh tak acuh. Itu masalah. Tetapi yang sudah terus pasang telinga mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa kata Tuhan, tetap dalam posisi itu. Sekalipun banyak tantangan. Dan yang belum, hari ini Tuhan berkata kepadamu, sendengkanlah telingamu. Pasanglah kedua kupingmu, arahkanlah telingamu kepada Tuhan. Dengarkanlah Dia, maka kamu akan hidup. Itu firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita renungkan dan untuk kita hayati sepanjang pekan ini dan seterusnya. Tuhan Yesus menyempurnakan firman ini di dalam hati kita. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Tuhan, maafkan dan ampuni kami bila dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, kami lebih banyak berbicara, kami lebih banyak berkata-kata ketimbang mendengar suara hati Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu hari ini, mata iman kami terbuka, dan kami tidak akan tertuju lagi mendengarkan apa kata hati kami, apa kata pikiran kami. Tetapi kami mau mendengarkan suara Tuhan. Maafkan dan ampuni kami ya Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Kita bersama-sama akan mendengarkan paduan suara dari Walang Bypass. Silakan.
Terima kasih atas puji-pujiannya Tuhan yang dimuliakan. Sidang jemaat Tuhan, dengan rasa syukur, mari kita datang kepada Tuhan membawa korban syukur kita pada hari ini. Sambil mendengar nats persembahan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan PKJ 145 bait pertama hingga bait yang ketiga, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan.
Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ruang dan waktu, bahkan hari yang Engkau kuduskan bagi kami hari ini. Engkau telah mempersekutukan kami satu dengan yang lain, selain menyembah Tuhan melalui puji-pujian kami dan ungkapan syukur kami. Juga kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami telah dengarkan hari ini akan terus mengingatkan kami betapa baiknya, betapa indahnya bila kami terus menyendengkan telinga kami dan mendengarkan suara Tuhan. Ya Tuhan, biarlah dengan tuntunan dan bimbingan Roh-Mu, kami semua akan terus dimampukan untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam segenap hari hidup kami. Sejumlah jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah hari ini, Tuhan berkati dalam berbagai-bagai bentuk kehidupan yang kami jalani dan yang kami temui setiap hari. Kami datang kepadamu membawa seluruh keberadaan hidup kami ya Tuhan, baik yang menyenangkan maupun yang mendukakan. Kami percaya bahwa dalam suka duka hidup yang kami alami setiap hari, di sana Tuhan telah merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Oleh karena itu, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menerima dan menjalani hidup ini apa adanya, dan mau menerimanya dalam terang firman Tuhan. Ketika kami berada di dalam berbagai-bagai duka, khususnya yang dialami oleh saudara-saudara kami yang hingga saat ini sedang bergumul di dalam sakit penyakit mereka. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk menjalani kehidupan yang sulit dan yang susah ini, untuk terus menanti datangnya pertolongan Tuhan, pemulihan, kesembuhan bagi hidup mereka. Secara khusus ya Tuhan, duka yang dialami oleh keluarga hamba-Mu Bapak Ruru yang pada hari ini Tuhan telah panggil keharibaan. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka semua, bahkan kami yang terus bergumul, menggumuli kondisi dan keadaan saudara Bapak kami Ruru, bersama dengan Komisi Diakoni yang penuh dengan cinta kasih, memberikan perhatian penuh. Tuhan, hiburkan segenap keluarga, bahkan kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk duka-duka yang lain yang terjadi di tengah-tengah keberadaan hidup kami, baik pribadi maupun dalam keluarga maupun dalam rumah tangga kami, yang mendatangkan berbagai-bagai duka dalam hidup kami. Ketidakharmonisan, ketidakdamaian satu dengan yang lain, bahkan pergumulan-pergumulan yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kami jemaat. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hanya dekat dengan Tuhan kami tenang, kami damai.
daripadamu-lah pengharapan dan pertolongan kami. Sekalipun kami dirundung berbagai-bagai duka dalam menjalani hidup setiap hari, tetapi kami tidak menafikan kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dan nikmati dalam perjalanan hidup kami. Ada berbagai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Terlebih khusus bagi saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi sepanjang pekan ke depan. Terima kasih ya Tuhan atas perpanjangan umur bagi mereka. Mampukan mereka ya Tuhan untuk terus mensyukurinya di dalam ketaatan dan di dalam kesiapan untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat lain berupa harta, pangkat, jabatan yang Tuhan telah karuniakan. Bahkan kehidupan yang penuh damai, hidup bersama, berdampingan satu dengan yang lain, baik sebagai suami istri maupun sebagai keluarga. Semua itu adalah berkat Tuhan. Mampukan kami untuk mensyukurinya di dalam terang firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang menanti uluran tangan kasih Tuhan. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang karena dampak pandemi COVID sehingga mengakibatkan krisis terjadi di dalam keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau sumber segala pengharapan kami, menyediakan dan mencukupkan semua keperluan dan kebutuhan umat-Mu, khususnya jemaat keramat di sini. Bagi mereka yang kena PHK, bahkan yang menganggur, yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan bukakan kesempatan dan peluang kerja bagi mereka semua, agar melalui semua itu mereka dapat menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk semua rencana-rencana kami. Ada banyak rencana-rencana yang dilakukan di dalam jemaat-Mu, baik rencana anak-anak kami PPGT yang akan mengadakan pasca bersama kelas PPGT Klasis, yang pada kesempatan ini dipercayakan penyelenggaraannya bagi anak-anak kami PPGT Jemaat Keramat. Tuhan, Engkau dampingi mereka sehingga dalam upaya yang mereka lakukan, khususnya tim kerja, mereka dapat mewujudkannya dengan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai-bagai penggalangan dana yang akan dilakukan, baik jemaat maupun segenap OIG. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah semua rencana ini, sehingga apapun yang kami harapkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan, semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk rencana kedua hamba-Mu yang akan menyatakan niat baik mereka untuk menyatukan hati sebagai suami istri, Ibu Ludia Teme dengan Bapak Martin Kati, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 dalam jam ibadah kedua sore hari. Semua rencana ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan kasih dan pimpinan Tuhan, niat mereka berdua dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak, cucu, keluarga kami yang berjauhan dengan kami, baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya mereka yang ada di kampung halaman. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka setiap saat, memberikan solusi atas semua apapun yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Secara khusus memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami, baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah di daerah. Tuhan, Kau terus memperlengkapi mereka, agar dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, mereka dapat mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat yang mereka pimpin. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh pekerjaan dan pelayanan Tuhan, khususnya pekabaran Injil yang oleh Gereja Toraja hari ini menjadi pembukaan pekan pekabaran Injil. Tuhan berkati semua upaya usaha yang dilakukan oleh gerejamu, khususnya Gereja Toraja, baik melalui aras sinodal maupun jemaat-jemaat, melalui bentuk-bentuk pelayanan PI yang akan dilakukan, khususnya sepanjang pekan ini. Ada berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tuhan berkati, biarlah semua ini menjadi alat bagi Tuhan, demi untuk menjangkau saudara-saudara kami yang masih hidup belum mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini untuk membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, baik yang telah kami berikan melalui kotak persembahan maupun melalui rekening jemaat dan amplop-amplop persembahan lainnya. Biarlah semuanya ini diberikan, dipersembahkan oleh umat-Mu demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan yang dilangsungkan di dalam jemaat-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, ini syafaat kami, doa syukur kami, dan sejumlah harapan-harapan kami yang kami naikkan bersama dengan jemaat-Mu, dengan satu pengharapan Tuhan mengabulkan kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah dan hiduplah dalam terang cahaya Tuhan, serta jadikanlah kebenaran Tuhan memandu pemandu yang teguh, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Mohon perhatian kita akan mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 20 Maret tahun 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan juga keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang memperkenankan semua yang telah melayani di dalam ibadah pada hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan juga operator sound system. Tuhan memberkati. Warta Komisi PWG. Pembelajaran katekisasi berlangsung setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wajib diikuti oleh semua peserta katekisasi dan mohon pendampingan orang tua. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Ibu Ludia Temme dengan Bapak Martin Kati pada hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Aksi dana PPGT dalam rangka pencarian dana ibadah pasca PPGT Klasis Pulau Jawa, maka panitia akan mengadakan aksi amplop pada ibadah hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022, dan panitia juga akan mengadakan aksi Pak Piong dengan harga Rp250.000 per lampa yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022. Panitia membuka batas pemesanan Pak Piong sampai tanggal 31 Maret tahun 2022. Bagi anggota jemaat yang berminat dapat menghubungi Saudari Deli, dan mohon dukungan dan partisipasi dari segenap warga jemaat. Sehubungan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-75 Gereja Toraja, maka akan diadakan kegiatan Toraja Masero. Kerja bakti bersama di lingkungan Jemaat Keramat akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022 pukul 8 pagi. Dan akan dikoordinir oleh PKBGT. Demikian untuk diketahui. Selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun dalam minggu pekan ini, dan juga selamat ulang tahun pernikahan bagi yang mengalaminya pada minggu pekan ini. Berita duka cita, telah meninggal dunia almarhum Bapak Ruru pada hari ini Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022
dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus kiranya memberikan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang berduka. Kita terus mendukung di dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam kondisi lemah karena tubuh, mungkin saat ini sedang dirawat di rumah, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Mari terus kita dukung di dalam doa, kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka. Demikian warta jemaat pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila terdapat kesalahan dan kekeliruan, mohon disampaikan kepada majelis gereja atau kepada kantor gereja. Demikian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Silakan duduk kembali dan demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.